Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melviana Angur. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 3 Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa profesi PPG Batch 3 di LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Maroke. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025, saya melakukan praktek uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan tema peran keluarga bagi perkembanganku. Demikian perkenalan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Makasih, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, dalam persiapkan hati dan pikiran kita yang pada untuk berdoa dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nama kami puji, tidak sekali segala rasa. Amin. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik. Ibu akan mencek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Baik, terima kasih untuk kalian. Baik, anak-anak, kita mulai kegiatan kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga. Yang ketiga, Mensyukuri kehadiran keluarga dan setia yang diberikan secara aktif dan berpartisipasi dalam keluarga. jadi ibu akan menayangkan video ya, kalian nonton video ini sambil merenungkan kembali ya, bagaimana pengorbanan orang tua terhadap kalian ya. Sambil membayangi wajah kedua orang tua kalian.
Ya, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa kesan kalian dalam video tadi? Ya, dengan terharu ya atas perjuangan mereka terhadap ya, terharu atas pengorbanan mereka terhadap anak-anak. terasa bangga ibu atas jasa orang tua yang hidup sampai membesarkan kita. Ya, merasa bangga ya atas usaha orang tua ya yang telah membesarkan kita ya. Ada lagi yang mau jawab? Tidak ada? Ya, baik, kalau memang tidak ada, kita lanjut ya. Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini tentang peran keluarga bagi perkembangan. Ya, baik, sebelum kita lanjut, ini mau bertanya ya. Jadi siapa saja yang turut mengembangkan diri kalian? Orang tua, kakak dan adik. Ya, orang tua, kakak dan adik. Ada lagi? Semua anggota keluarga ya. Semua anggota keluarga. Ya, baik. Jadi nomor 2, apa peran mereka dalam perkembangan diri kalian? Peran orang tua mendidik dan mengajar dan memberi segala kebutuhan untuk saya seperti kebutuhan sekolah. Ya, baik. Ya, peran orang tua ya untuk mendidik, ya, mengajar dan juga membesarkan serta memberikan segala keperluan untuk anak-anak, ya. Lalu yang ketiga, bagaimana saya bersikap terhadap mereka yang telah berjasa mengembangkan diri kalian, atau bagaimana kalian ya bersikap terhadap orang tua? Ya. Sikap terhadap mereka adalah bersyukur dan melakukan hal-hal yang baik atau menuruti perintah mereka, seperti berdoa untuk mereka. Ya. Jadi bersyukur ya kepada mereka ya, dan juga terima kasih kepada mereka, menghargai mereka dan juga berdoa untuk orang tuanya. Baik, kita lanjut. Nomor 4, apa pesan kitab suci berkaitan dengan sikap terhadap orang tua yang telah berperan mengembangkan diri kalian? Hormatilah orang tuamu dan lakukanlah hal yang baik kepada mereka dan sesama. Ya, hormatilah orang tua ya. Ya, lalu lakukanlah hal-hal yang baik terhadap orang tua dan juga terhadap sesama. Ya, baik, kita lanjut. Ya, baik, anak-anak, pengertian dari keluarga. Jadi keluarga itu merupakan Lingkungan pertama dan kemampuan saling mendapatkan ya, jadi keluarga itu merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap orang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi keluarga mempunyai daya pengaruh yang paling kuat bagi pembentukan diri seseorang ya. Jadi pembentukan diri itu terjadi dalam relasi ya, relasi antar anggota keluarga ya, antar anak dengan orang tua ya, atau antar anak dengan anak ya, atau kakak dengan adik ya. Ya, jadi orang tua sangat berperan ya untuk mendidik kita. Bagaimana orang tua ya sejak dalam kandungan orang tua telah mengajarkan kita ya. Lalu mulai dari umur 8 bulan ya, orang tua mengajar kita untuk apa? Mulai dari hal yang kecil ya, orang tua kita mengajar untuk bisa sebut mama, apalagi bapak, ya nenek, kakak ya. Ya, jadi orang tua yang menjadi pendidik pertama ya untuk anak-anak ya. Baik. Jadi ada pun peran dan fungsi dari keluarga ya. Jadi peran yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Ya, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan fisik. Ya, memenuhi kebutuhan fisik ya.
memenuhi keperluan fisik untuk kita, yaitu contoh dari kebutuhan fisik apa saja? Membeli baju, Membeli baju, apa lagi? diberikan makanan, Diberikan makanan, apa lagi? diberi celana, Ya, beri kita celana ya, ataupun perlengkapan dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, ya, menanamkan nilai-nilai agama, moral dan etika ya, yang membentuk karakter dan juga identitas seseorang ya. Jadi bagaimana orang tua kita mengajarkan nilai moral ya, mengajarkan kita untuk apa? Berdoa ya. Mengajarkan kita apa lagi? Ya, melakukan hal yang baik ya, sopan santun dengan orang lain. Ya. Baik, yang keempat. Membantu untuk tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, lalu yang kelima. memberikan dukungan emosional yang sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan belajar kemampuan mendukung sosialisasi dan pelajaran. Ya, memberikan dukungan emosional ya, yang sangat penting untuk membangun rasa percaya diri ya. Jadi bagaimana orang tua kita ya memberikan kepercayaan untuk kita ya, supaya kita bisa percaya diri ya dalam melakukan hal apa saja ya. Orang tua mendukung kita ya, kamu itu harus bisa untuk berbuat ini ya, kamu harus percaya diri ya. Ya baik, kita lanjut yang keenam. Yang keenam. Keluarga memiliki beberapa potensi dan minat bakat serta keterampilan dan keterampilan. Ya, jadi keluarga yang membantu individu untuk mengembangkan potensi dan minat ya. Jadi orang tua ya memberi dukungan untuk kita ya. Misalnya potensi ada yang mempunyai potensi bernyanyi misalnya ya, atau yang lain ya, bernyanyi atau menari ya. Jadi orang tua mendukung ya. Ayo nak, kamu punya suara sudah bagus, kamu harus kembangkan potensimu ini ya. Jadi di sini orang tua sangat memberi dukungan kepada kita ya. Ya baik, kita lanjut ya. Ya, jadi ada pun ajaran gereja ya tentang peran keluarga dalam kondisi Vatikan kedua ya. Jadi di situ keluarga merupakan Sekolah pertama, pengetahuan dan dasar pertama diperoleh dari keluarga, khususnya orang tua dan masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tekan dalam pendekatan perkembangan diri. ya. Jadi dalam ajaran gereja tentang peran keluarga itu, yaitu keluarga itu merupakan sekolah pertama ya. Pengetahuan dan keterampilan dasar itu pertama-tama itu diperoleh dalam keluarga ya. Terlebih khusus itu oleh orang tua kita ya. Jadi anggota keluarga ya, atau anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kita ya. Ada kakak, adik ya, ya ada nenek ya, ya kakek. Kalau yang ada juga yang dengan tante, om ya. Jadi mereka juga mempunyai peran dalam perkembangan diri ya, atau perkembangan diri seseorang ya. Ya, lalu dalam dokumen dari Estes ya, artikel 48 itu menegaskan bahwa anak-anak terkait itu secara memutuskan kedua orang tuanya membalas diri mereka dan berusaha sampai agama terutama yang akan meningkatkan kekuatan persatuannya. ya, jadi dalam garis SPS itu menegaskan bahwa anak-anak itu dipanggil untuk ikut menguruskan ya, kedua orang tuanya, membalas budi mereka
dengan bersyukur atas cinta mereka ya, terutama itu dengan tidak meninggalkan mereka di masa tua. Jadi kita harus bisa menguduskan kedua orang tua kita. Caranya bagaimana ya? Bahwa misalnya ya, orang tua kita ada orang tua yang korupsi ya. Jadi kita punya hak untuk bisa menguruskan mereka dengan cara mengingatkan mereka bahwa Bapak tidak boleh korupsi. Korupsi itu perbuatan yang tidak baik ya, atau perbuatan dosa itu korupsi. Ya. Lalu bagaimana juga kita membalas budi kedua orang tua kita ya. Misalnya orang tua kita sudah berumur tua atau usia lanjut ya. Jadi bagaimana kita bisa balas budi terhadap mereka dengan kita yang punya hak untuk melangkahi mereka ya, ganti sudah posisi ya, karena orang tua sudah susah payah untuk membesarkan kita. Jadi di usia yang begitu kita harus menafkahi mereka ya, memberi ke mereka makanan dan keperluan yang lain untuk mereka ya. Ya, begitu juga dalam konteks iman Kristiannya. Jadi gereja juga mengajarkan menyenangkan iman dalam apa? Iman diajarkan, dihayati, dirayakan, dan dipraktikkan dalam pengawasan mereka. Bahwa kita yang menjadi sudah berpraktikkan agar gereja Jadi gereja itu menjadi tempat penyampaian benih-benih iman ya. Dalam keluarga iman diajarkan, dihayati dan dirayakan, juga dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Jadi keluarga Kristen ini dipanggil untuk menjadi eklesia domestika. Eklesia domestika itu artinya gereja keluarga ya. Jadi keluarga itu menjadi faktor utama dalam mendidik kita ya. Begitu dalam ajaran konteks iman Kristen ya. Atau keluarga itu menjadi surga ya. Menjadi surga di mana dalam kehidupan keluarga itu orang tua mengajarkan kita untuk saling rukun dengan sesama ya, hidup yang damai dengan sesama ya. Baik, saya melihat anak-anak sudah mulai dulu ya. Kita sebelum lanjut kita punya kegiatan, saya ajak kalian untuk ice breaking ya. Ayo kita berciri harus semangat ya. Ya. Baik, saya minta saudara untuk pimpin kita dalam ice breaking-nya. Ya, silakan maju. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Ya. Harus lebih semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi kita lanjut ya. Ya, yuk. Ya, baik. Sekarang kita duduk dalam kelompok ya, kita berdiskusi ya. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Di situ ada teksnya ya. Kalian baca dulu teks. Setelah baca teks, jawab pertanyaannya ya.
Ya, baik, kalau sudah kita presentasi ya. Mulai dari kelompok 1 ya, maju di depan untuk presentasi hasil diskusi ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan maju. Maju semua ya. Perkenalkan dulu. Teman-teman, dari sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Familiaris Constitutio 18. Keluarga yang didasarkan pada cinta, kasih, serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Menghormati orang tua adalah sebagai rasa terima kasih kepada mereka. Pertanyaan nomor 2, dengan cara apa hormat kepada orang tua diwujudkan? Jawaban, menghargai mereka, membantu mereka dan sekolah yang sungguh-sungguh, mendoakan mereka setiap hari dan mengingat dan merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun perkawinan mereka. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, baik, jadi kita lanjut ya. Jadi kesimpulan dari diskusi yang kita sudah jalankan tadi itu bahwa keluarga itu merupakan persekutuan cinta Dan saling mengasihi satu sama lain. Kita kasih itu selayaknya dari tingkat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus berada dalam keluarga. Anak-anak itu bertanggung jawab memelihara kebebasan keluarga. Anak-anak jangan sampai menyebutkan orang tua pada dosa. Contohnya, pada orang tua yang menyebutkan anak-anak dalam menyebutkan. sebenarnya tidak ya, sudah tidak Tidak sepakat untuk disadar dan paman. Mereka juga bertanggung jawab atas semua anggota keluarga menghormati dan masih alat serta masih sama. Anak-anak perlu dilatih bekerja sama sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Mereka harus dilatih sejak dini untuk memiliki keberagaman sosial seperti berbicara bersama dan lingkungan, bertoleransi, memahami, bergotong royong, memperhatikan anak-anak, jujur, adil dan sebagainya. Orang tua juga perlu melatih anaknya saat bertanya kepada orang tua. Orang tua itu simbol Allah, wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya. Anak dilatih untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara menaati diri mereka, banyak hal sederhana bisa dilakukan kepada orang lain. Selain mendoakan mereka sekali hari. 2. Mengingatkan merayakan ulang tahun kelahiran atau tahun pernikahan mereka. 3. Membantu jalan mereka. ya, jadi kita berdoa ya kepada orang tua kita ya. Setiap hari kita harus berdoa kepada mereka ya. Lalu mengingatkan dan merayakan hari ulang tahun mereka ya. Kita merayakan hari kelahiran mereka ya, dan atau ulang tahun pernikahan mereka ya. Itulah sebagai ucapan syukur kita terhadap orang tua ya. Kita lanjut ke refleksi ya. Jadi ibu juga akan menayangkan lagu ya. Setelah itu kamu mengevaluasi diri ya. Mungkin cinta terlalu kuat dan menduri jiwa yang terkadang keras sehingga kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, melepaskanmu dari kata pisah. Mungkin
kembali demi cinta yang ada di hatiku, meluluskanmu dari kata pisah. Mungkin saja yang saya lupakan, mungkin sikap kita sendiri selalu tak pernah damai. Mungkin cintamu Ya baik, setelah kalian mendengar lagu itu, kalian harus mengevaluasi diri kalian ya, bagaimana sikap kalian dalam kehidupan setiap hari terhadap keluarga ya. Silakan ya. Ingat kembali ya, bagaimana sikap kalian terhadap orang tua kalian ya. Aku merasa bersyukur atas pemberian orang tua itu. Tidak bersyukur ya atas pemberian orang tua. Yang lain, iya, lu nama siapa? Iya, jadi Noprayon suka marah-marah dengan orang tua, ya. Siapa lagi? Saya Bu, tidak mau menagih perintah orang tua. Ya, tidak mau menagih perintah orang tua, Tidak menghargai orang tua. tidak menghargai orang tua, Selalu semena-mena dengan orang tua itu. ya, selalu semena-mena dengan orang tua, Tidak mengakui orang tua. tidak mematuhi orang tua. Laki-laki, bersuara sedikit. Ya, Tidak mendengar nasihat orang tua. tidak mendengar nasihat orang tua ya. Namanya dia sering apa ya, tidak mendengar nasihat orang tua ya, cuek dengan nasihat orang tua ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan sebelum kita pulang kita tutup dengan doa ya. Baik, kita berdiri untuk berdoa. Satu orang pimpin doa.